Berhenti dari dosa itu, taubat diampuni itu cirinya adalah berhenti melakukan dosa. Ciri diampuni taubatnya itu, diterima taubatnya itu adalah ketika dia mampu menghentikan dosanya itu. Kalau dia Menggunjing orang itu sarangan dosa, mengganggu orang itu sarangan dosa, mencaci orang itu sarangan dosa, memfitnah orang itu sarangan dosa. Dosa, 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 dosa. Ya Allah. Sekarang musim TikTok yang begitu ya. Jadi lagi heboh banget, Bah. Lebih heboh jadi dari si Ganur ada gel-gel saeutik gitu ya. Jadi itu tuh ada itu kasidahan El Hawa. Nyanyi lagu itu viral. Jadi orang-orang tuh pada mencari perhatian orang dengan memegang benda-benda besar. Kalau abang main gitar mah osok sekali-kali suling bambu gitu. Kata gitar, kata suling. Tapi yang penting isinya itu menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang sarang dosa, memfitnah orang sarang dosa. Iya betul. Dosa. Jadi semuanya. Sebetulnya walaupun kita diciptakan untuk beribadah, tapi hati-hati apa yang kita lakukan juga bisa jadi dosa. Nah, tapi kalau kumpul dan keluarga depan TV, MNC TV disetel, nonton kita berdua mah itu nggak dosa, insya Allah membawa keberkahan. Seberkah semuanya, segalanya, selamanya. Ini dia Abah dan AA. Ini masih di Garut nih. Itu gunung apa tahu tidak namanya? Ada yang nyebut Gunung Beser karena sering datang hujan dari sana. Ada Gunung Sering Bongkok karena memang kelihatan bongkok. Jadi bagaimana terserah mau disebut gunung apa aja. Yang penting itu gunung, itu bukan laut. Itu gunung. Ini sejuk sekali pemirsa ini. Aduh, rawas pisan. Alhamdulillah. Walaupun agak mendung nih. Ya, mendung. Tapi meskipun pagi-pagi mendung begini, tapi kita nikmati. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah. Kalau misal lagi mendung, hujan terus kita hujan lah. Itu bisa jadi dosa juga nggak? Oh, itu kalau nyebut hujanlah seperti mengingkari sunatullah, mengingkari sunatullah. Tidak harus begitu. Alhamdulillah. Ada doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan ini menjadi bermanfaat untuk kami. Jadi begitu turun hujan, mestinya berdoa, bukan wah hujan, tapi cepat berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Yakin itu keberkahan ya. Jadi apapun kita harus benar-benar teliti dan hati-hati karena jangan-jangan apa yang kita lakukan sudah terbiasa ternyata itu sebetulnya dosa. Dan kita terjebak di dalam dosa. Nah itu. Nih Bah, tadi perjalanan saya ke Garut ini kan tadi malam saya perjalanan malam-malam tuh. Pas ada macet sedikit ngeliat di jalan tuh udah mah tidak social distancing gitu. Pada ngumpul-ngumpul. Ada yang main judi. Udah gitu bukan di Garut. Di perjalanan pokoknya. Ya Allah. Main judi sampai mabuk-mabukan gitu. Ya Allah. Kalau judi dengan minuman keras itu biasanya suka bareng. Makanya Mira Santika itu no way. Mira Santika no way. Minuman keras. Miras. Jangan minum, awas. Minuman keras minum jangan. Miras. Apapun namamu, tak akan kuragukan lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Tenet, dan narkotika. Narko. Oh iya, apapun jenismu. Aduh. Tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku hirup lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi kejam. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Suling kapan masuk nih suling? Boleh. Tapi itu sebetulnya ya pengingat akan dosa. Itu tuh dengan berbagai macam cara sudah dilakukan. Tapi kadang-kadang kata orang Sunda mah dosa tuh meledos teka rasa. Meledos teka rasa tidak terasa ya. Tidak terasa. Kadang-kadang kita tidak berniat tapi ada kesempatan, makanya hati-hati. Betul. Nah, jangan berbicara sampai mengenai dosa, apakah semua dosa akan bisa diampuni oleh Allah atau tidak? Jika manusia itu bertaubat dan kemudian mengingat Allah dan meminta maaf, maka Allah sesungguhnya Maha Penerima Taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau kamu melakukan fa'alu fahishatan itu pekerjaan yang dikerjakan beramai-ramai. Itu dosa besar gitu. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum atau menzalimi dirinya. Zakarullah, maka ingatlah pada Allah, wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang akan memberi ampun kecuali Allah? Gitu. Oleh karenanya maka siapapun berdosa, ketika kita bertaubat,
illa man taba wa amila sholihan, bertobat dan beramal soleh, maka insya Allah dosanya akan Allah ampuni. Wah, kalau gitu mah enak, ya udah gini aja kita berdosa aja terus, nanti tobatnya mah nanti saja. Tidak bisa, itu mah tomat sambal. Kenapa? Lada. Tapi col deui, lada, col lagi, tidak boleh, itu namanya mempermainkan. Justru berhenti dari dosa itu, taubat diampuni itu cirinya adalah berhenti melakukan dosa. Ciri diampuni taubatnya itu, diterima taubatnya itu adalah ketika dia mampu menghentikan dosanya itu. Kalau dia melakukan lagi berarti tidak diterima taubatnya itu. Jadi tobat yang diterima itu adalah ketika dia memutuskan tidak mengerjakan berhenti lagi dan tidak melakukannya lagi, maka itu ciri diterimanya taubat itu. Kalau lakuin lagi, tobat lagi, lakuin lagi, tobat itu lagi. Itu ciri tobat sambal itu, mempermainkan Allah. Emang Allah bisa ditipu? Ladzina yukhadi'ullaha wa khadi'uhum, dia sendiri yang menipu dirinya. Bukan Allah yang menipu kita. Kalau misal, bukan kita menipu udah Allah. Dosa sajalah. Ntar tobatnya mah udah tua, ngapain? Mudah menikmatin hidup, bro. Pertanyaannya, bro, apakah lu tahu kapan mati, bro? Oh iya benar. Gitu. Belum tentu. Belum tentu, guys, bro. Hidup ini diintip kematian, guys, bro. Ya, hari ini saya berbicara, hari ini bisa dicabut nyawanya oleh Allah. Tidak usah menunggu tua dulu. Tidak usah menunggu, karena mati itu bukan karena tua. Tidak usah menunggu sakit, karena mati bukan karena sakit. Tidak usah menunggu sengsara, karena mati bukan karena sengsara. Oleh karenanya jangan menunggu melakukan dosa terus, jangan menunggu bertobat untuk besok sudah tua. Iya betul ya Allah. Iya. Tapi ada juga yang lagi jalan gubrak aja. Iya ada. Tapi Masya Allah banyak juga yang sedang sholat tiba-tiba. Nah, ya Allah. Kematian yang terbaik itu kematian ketika sedang melakukan sholat, mengucapkan la ilaha man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala, telah masuk surga. Bahasanya dakhala bil madhi, maka dia telah masuk surga. Makanya kita berdoa untuk husnul khotimah. Yang paling hebat itu adalah yang ketika sujud, sedang sujud itu ada yang paling dekat dirinya dengan Allah. Di situ kematian kita menjemput, waduh Masya Allah. Ya, yang tahu dia husnul khotimah atau su'ul khotimah hanya Allah. Hanya Allah. Ada juga katanya yang pencuri meninggal di masjid sedang sujud. Ya. Oh ya Allah, dia husnul khotimah. Padahal dia tuh ketiban jam dinding yang dicolong. Makanya mati itu bukan di mana, tapi sedang apa. Apakah mati itu ketika meninggal itu, wafat itu sedang mengingat Allah atau sedang melupakan Allah. Kalau jam 10 kerjaannya adalah di TV, di stasiun TV. Meninggal di sana, emang kerjaan di situ. Kalau tukang nyangkul matinya di sawah, ya emang kerjaannya jam 10 mah nyangkul. Jangan begini, wow tuh tukang nyangkul matinya juga di sawah. Jangan begitu, nggak boleh kita menjustifikasi. Makanya begitu. ketika melakukan pekerjaan apapun, kita niatkan ibadah. Betul. Bismillah dulu. Makanya bagaimana kalau ada orang yang lagi mabok aku, abok, aeng. Masuk masjid, plak meninggal. Masuk husnul khotimah. Masya Allah, meninggal di masjid. Meninggal di masjid, mabok, masih karena kayak gitu ya. Jadi ini gimana nih? Abah dulu, saya dulu. Apa? Itu terserah. Kematian itu bisa yang muda dulu, yang tua belakangan, atau dibalik yang tua belakangan, yang muda duluan. Kenapa saya duluan terus? Iya kan begitu. Bapak pintar-pintar ngomong. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Abah dan AA.